Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bunda. Baik ya. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di sekitar rumah kalian? Mendung, Bun. Mendung ya? Mendung sih. Ya, semoga di luar itu mendung tidak membuat hati kita dan semangat kita menjadi redup, tapi tetap semangat ceria ya untuk menuntut ilmu dan berbagi kebaikan dengan teman. Baiklah, Bunda cek sudah ada yang hadir ya, 90% karena memang 2 orang itu izin. Yang satu ada acara keluarga, satu lagi ada yang sakit ya. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Yuk, Rafli yuk. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi menuju siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Rafli, terima kasih semuanya. Semangat ya. Oke. Biar lebih semangat kita akan bernyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kita tidak boleh gentar melawan virus COVID yang mengganggu, yang membuat kita berjarak seperti ini ya. Jarak dalam fisik, tapi kita tetap bertemu di dunia virtual. Ayo semangat, bernyanyi semuanya ya. Satu, dua. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak haki tak diserang. Maju kita menang, bergerak serentak merekam menerjang terjang, tak gentar menyerang majulah. Terima kasih semuanya. Semangat ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun kita mendengar berita COVID itu kembali meningkat ya, pasca liburan yang kemarin banyak setelah Lebaran ya, banyak yang liburan tanpa memperhatikan prokes, bukan liburan yang dilarang, tapi prokesnya yang harus dijaga begitu. Tapi memang kalau misalnya tidak penting-penting, tidak terlalu penting, ya sudahlah, tidak usah pergi ke tempat yang dapat menimbulkan bahaya dan risiko yang tidak baik gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Kalau pertemuan sebelumnya kan kita belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah, biasanya kalau sudah membahas struktur dan kebahasaan, hari ini belajar apa sih? Menulis, Bun. Menulis, betul, menulis teks persuasi. Iya, betul sekali. Nah, strukturnya apa saja tuh? Diingat lagi yuk. Ada 3. 1, dari huruf T. Tesis. Kemudian A. Argumentasi. Dan terakhir Rekomendasi. Betul. Nah, berarti minimal itu ada 3 paragraf untuk memuat masing-masing satu strukturnya ya, begitu. Nah, sekarang sebelum Bunda memberikan tayangan video ya, nanti Bunda akan memberikan tayangan video sebagai inspirasi kalian menulis teks persuasi. Bunda ingin tahu dulu keterampilan kalian menulis teks persuasi tanpa Bunda menayangkan video itu dan tanpa Bunda mengajarkan bagaimana cara menulis teks persuasi yang betul itu. Silakan kalian buat teks persuasi semampu kalian. Ya, minimal 6 kalimat dalam waktu 5 menit saja. Ayo dimulai dari sekarang. Nanti ada 1 orang yang menyampaikan hasil tulisannya ya. Dan dikumpulkan di sekolah, jangan lupa. Langsung kumpulkan di sekolah ya.
Ayo, silakan buat. 5 menit saja. Bentar, Bun. Yuk. Kalau Bunda sambil menyalakan musik, muncul nggak ya ke kalian? Mau ngerasain? Ya, iklan dulu. Terdengar nggak musik yang Bunda putar? Dengar, Bun. Dengar ya, silakan. Buat semampu kalian ya. Bukannya 15 menit, Bun. Kan ini pretest, Daf. 5 menit aja. Jadi selesai tidak selesai, pokoknya 5 menit. Temanya yang gampang saja, seputar motivasi PJJ misalnya boleh. Dua menit lagi ya. Wah, Rafli sudah mengirimkan. Weh. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan, yang belum ditunggu ya. Rafli izin melihat yang kamu ya, hasil tulisan kamu ya. Sekolah. Itu belum terlalu selesai, Bun. Iya kan, Ya, waktunya memang sedikit, tidak apa-apa. Nah, namanya juga pretest kan ya. Belum tahu cara menulis teks persuasi yang baik dan betul itu seperti apa. Oke, ini sudah bagus, Rafli. Nah, sebuah persuasi. Wah, sudah diberi judul juga. Coba, Fli, bacakan, Fli. Rafli ya, dibacakan. Ini nih Bunda tayangkan di share screen. di aku ngeblur, Bun. Layarnya apa tuh? Maksudnya nggak kelihatan ada tulisan gitu. Oh, gitu. Coba, sekarang sudah terlihat belum? Di yang lain terbaca tidak? Nggak ada. Maksudnya cuma putih doang di sini gitu, Bun. Oh, Masuk gitu. apa tuh? Cuman kayak garis-garis hitam doang kalau dia. Oh, ini mungkin jaringan mungkin ya. Di yang lain ada yang terlihat jelas tulisannya Rafli? Tayangan sekolah yang Bunda tampilkan? Nanda Biasanya bisa melihat nggak? Bisa melihat ini? agak
Agak jelas Bun, tapi rada ngeblur dikit lah Blur Bun. ya, kayak mungkin karena terlalu putih layarnya ya. Oke, Hafiz bisa tolong dibacakan? Agak ngeblur Bun, ada yang kurang jelas jadinya hurufnya Bun. Oh baik, Bunda aja yang bacakan ya. Ini karena jaringan mungkin ya. Sebuah persuasi, selamat datang untuk semua orang di era digital. Berkat COVID-19, kita harus membatasi diri untuk kemana-mana. Harus di rumah aja, memakai masker kemana-mana, jaga jarak, dan yang paling melekat dengan kita sebagai siswa belajar dari rumah atau BDR. Kadang juga disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi memang kenapa harus begitu? COVID-19 sudah menyebar dengan sangat cepat. PJJ ini juga merupakan salah satu cara di lingkungan pembelajaran untuk mencegah COVID-19. Iya, sudah ada 1, 2, 3, 4 kalimat, 5 ya. Nah, ini walaupun Rafli belum belajar cara menulis teks persuasi, tapi di situ tesisnya sudah ada, judulnya sudah ada, topiknya juga sudah sesuai. Nah, tinggal bagian argumentasi dan rekomendasi ditambah lagi. Nah, nanti hasil tulisan di pretest ini diedit ya. Nanti kita akan menulis lagi di pasca tes. Ya, sebelum ke tahap berikutnya, Bunda akan menanyakan Salindia nih, kita senam mata dulu ya, biar tidak lelah matanya nih. Karena ini pelajaran ketiga ya, jadi dari pagi kalian sudah mulai melihat layar laptop nih, kita istirahat dulu matanya. Silakan kalian lirik ke atas dan ke bawah, banyak masing-masing 3 kali. Atas, yuk, sudah 3. 1, 2, atas, bawah, atas, bawah. Iya sip. Sekarang kanan dan kiri. Kanan, depan, kiri. Kanan, depan, kiri. Kanan, depan, kiri. Nah, sekarang putar searah jarum jam. Tuing, 1, 2, 3. Kebalikannya 1, 2, 3. Oke. Sekarang tutup mata selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buka lagi matanya. Dan kita kembali ke dunia nyata untuk belajar lagi ya. Baiklah, Bunda akan menayangkan Salindia nih. Sudah muncul? Sudah, Bun. Sudah ya. Nah. Berkomunikasi efektif dengan teks persuasi. Nah, ini kita mengingat lagi teks persuasi adalah teks yang bertujuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta dengan menggunakan kalimat-kalimat ajakan. Contoh kalimat ajakan menggunakan kata apa? Menggunakan kata apa? Mari. Mari, apalagi betul Khaira. Ayo. Ayo Rani, betul. Mari, ayo. Apalagi? Atau pakai partikel lah ya, ayolah, marilah. Atau bisa juga larangan sebetulnya dalam teks persuasi itu ya. Ya, selanjutnya. Ini struktur ya. Strukturnya. Tesis, berisi gagasan umum penulis tentang topik yang diangkat. Kemudian argumen, memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis, dan argumennya ini tidak boleh hanya mengandalkan selera penulis, tapi harus sesuai fakta dan objektif ya. Dan terakhir rekomendasi, yaitu merupakan bagian penutup dari teks persuasi, berisi ajakan, saran, pertimbangan positif, agar pembaca mengikuti atau melakukan hal yang telah disampaikan pada tesis, dan diperkuat dengan argumen ya. Tuh. Nah, ini kita mengulas lagi bagian kebahasaannya. Ada kata kerja penjelas, ada konjungsi tujuan dan penjelas. Kata kerja penjelas itu ialah, adalah, merupakan, ada konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk, bahwa.
ada konjungsi sebab akibat, hingga, maka, sehingga, begitu ya. Dan kata tugas, ajakan atau larangan, belum diganti nih. Contohnya itu yang ini kenapa belum diganti? Yang ini yang pakai partikel lah ya. Mohon maaf ini harusnya nggak ada. Yang partikel lah dan kah. Gitu. Yang ini abaikan ya, yang di atas kanan abaikan ya, itu harusnya dihapus. Jadi hanya 5 partikel lah dan kah. Nah, kemudian ini langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama, tentukan topiknya. Yang kedua, tentukan tujuan yang akan dicapai melalui teks persuasi. Kemudian sampaikanlah tesisnya. Kemudian yang keempat, identifikasi alasan berupa fakta. Rumuskan kalimat ajakan. Buatlah kerangka teks persuasi. Dan terakhir, kembangkanlah menjadi teks yang utuh. Ya. Oke, nah ini ada PR Bunda ya. Saat pertemuan sebelumnya kita belum sempat membahas cara membedakan kata depan di dan ibu handi. Nah ini nanti berpengaruh juga ya untuk karya tulis kalian. Bahwa harus betul nih penggunaan spasi dan tidaknya. Cara mudahnya adalah kalau ibu handi itu bisa diubah menjadi aktif dengan imbuhan me. Dibeli bisa menjadi membeli. Dibelikan, membelikan. Digoreng, menggoreng. Nah kalau di pasar itu tidak bisa diubah jadi me. Di pasar, memasar itu tidak bisa ya. Di depan, medepan itu tidak bisa juga. Begitu. Kita latihan dulu ya. Kalian jawab secara lisan, Bunda akan tayangkan latihan nih. Jawab secara lisan ya. Sudah ada tayangan word wall dari Bunda? Sudah, Bun. Sudah ya. Jangan ya. Betul tidak? Di spasi Bandung. Betul. Ayo, yang ini deh yang gampangnya. Ini deh tampilannya yang ini. Baiklah yang ini. Coba di spasi kelas betul atau salah? Betul. 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 Di spasi perkirakan. False. False. Oke. Di spasi Bandung. Betul. Betul, Bun. Betul. Di spasi beli. Salah. Diperjualbelikan. Betul. Bisa memperjualbelikan? Betul. Betul. Dijual. Betul. 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 Dihadiahi. Betul. Betul ya. Di sekolah? Salah. Salah. Jakarta salah. Berarti ini sisanya spin ya. Kita cek. Betul semua ya. Alhamdulillah. Satu modal untuk menambah keterampilan menulis kalian ya. Kita akan melihat contoh teks persuasi. Bunda sudah mengirimkan di LMS juga ya. Nah, yang kedisiplinan di sekolah. Silakan dibaca dulu. Dibaca hening saja ya. Boleh deh kalian bacanya yang Bunda kirimkan saja ya di LMS sekolah. Nah, ini teks yang tadi ya, kedisiplinan di sekolah. Tayangan dari Bunda ada? Bentuknya Canva? Ada, Bunda. Ya, ini PDF yang Bunda buat dari Canva ya. Nah, topiknya adalah kedisiplinan di sekolah. Tujuannya ajakan untuk disiplin terhadap peraturan sekolah agar tercipta suasana sekolah yang harmonis dan teratur.
Kerangka teksnya ini ada 5 di sini. Karena memang di dalam teksnya juga jadi 5 paragraf. Nah, begini. Setelah ini kalian akan berdiskusi kelompok dalam breakout room untuk membuat topik, tujuan, dan kerangka teks dan dikembangkan dalam teks persuasi. Itu berangkat dari ide sebuah video yang akan Bunda tayangkan. Temanya seputar PJJ, biar kontekstual ya, biar yang benar-benar kalian alami, kalian rasakan. Kemudian apa saja sih hambatannya? Dari hambatan itu kalian sebetulnya punya solusi untuk menyelesaikan hambatan itu. Jadi kita tuangkan dalam kalimat persuasi, teks persuasi untuk memotivasi, menasihati diri sendiri dan orang lain. Sudah jelas perintahnya? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Nanti ada 1 orang yang presentasi dari tiap kelompok. Jadi 3 orang yang presentasi. Kalian boleh buat di Canva, boleh di PowerPoint atau boleh di Word saja ya. Jadi seperti ini. Ada topiknya, tujuannya, kerangkanya, dan terakhir teksnya secara utuh. Baik, Bunda akan menayangkan sebuah video. Jangan kaget ya sama artisnya. Mana nih? Bentar. Namaku Hana, siswa kelas 8 di sebuah SMP favorit di Bandung. Sudah ada tayangan YouTube dari Bunda? Sudah, Bun. Sudah ya. Siapa nih? Namaku Hana, siswa kelas 8 di sebuah SMP favorit di Bandung. Waktu kelas 7, aku termasuk anak yang aktif di kelas. Nilai-nilaiku pun tidak bermasalah. Walaupun kadang pas KKM, tapi aku tidak termasuk anak yang menyusahkan orang tua dan guru. Suaranya jelas? Jelas, Bun. Baiklah, kita lanjutkan. Tapi itu berubah. Maret 2020, pandemi melanda negeri ini. Sekolahku termasuk sekolah yang berlakukan PJJ biar kami terlindungi dari virus jahat itu. Virus yang menggentayangi dan mencabut kebahagiaanku dengan teman-teman untuk bertemu dan bersenda gurau di sekolah. Awalnya aku sangat sedih menjalani proses PJJ ini. Namun, lama-kelamaan aku enjoy menjalaninya. Saking santainya, aku jadi lebih banyak santainya. Bangun kesiangan, mandi tak lagi pagi, seragam kadang tak dipakai. Bahkan, kadang bablas, tidak ikut Zoom pembelajaran karena ketiduran. Ibuku jadi kena dampaknya. Jadi sering di WA atau ditelepon wali kelas. Karena aku yang sering telat, tidak ikut pembelajaran, dan bahkan tugas-tugasku sering terlambat. Teh Hana. Hana bangun. Bunda, berikut saya sampaikan hasil belajar Ananda Hana. Bila dilihat dari nilai,
dan juga proses belajar Ananda Hana yang jarang ikut Zoom, dengan berat hati saya menyatakan bahwa Ananda Hana tidak naik kelas. Aku tidak boleh terus-terusan berada di lembah kemalasan seperti ini. Ini bukan aku yang sesungguhnya. Aku itu anak yang rajin, berprestasi, dan tentunya ingin membanggakan orang tua. Aku ingin mencapai cita-citaku, menjadi dokter yang berguna bagi agama, bangsa, dan orang tuaku. Aku harus segera berbenah, mengejar segala ketertinggalan, mengejar mimpi-mimpiku, dan menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaik, serta menjadi kebanggaan orang tua dan guru-guruku. Aku yakin, membahagiakan mereka juga amal baik untukku. Terima kasih ya Allah, telah menyadarkanku. Yeay. Sudah melihat ya tayangan videonya? Surprise. Sudah melihat ya tayangan videonya? Surprise nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh maaf sebentar. Pada video kali ini, Bunda akan Iya, sebentar. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nanti kalian boleh minta tanda tangan artisnya ya. Bunda kenal kok siapa artisnya. Iya, untuk selanjutnya tadi Bunda ulang lagi ya, video tadi hanya sebagai pemantik ide kalian untuk menulis teks persuasi. Kalian yang mengalami sendiri atau teman kalian mendapatkan pengalaman dari teman mungkin, kalian pikirkan, jadi kalian berusaha belajar memecahkan masalah sendiri begitu ya, bagaimana solusinya. Nah gitu. Bunda akan bagi kalian menjadi 3 breakout room ya. Diskusi yang aktif ya, nanti Bunda akan masuk ke tiap breakout room, kurang lebih selama 15 menit, lebih cepat lebih bagus ya. Silakan. Salah ya? Bentar. Automatically. Silakan. Sudah ada undangannya ya? Assalamualaikum. Ya, Bun. mengerti ya ininya alur pembelajarannya? Mengerti ya? Oke, boleh. Ini presentasi, Bun. Iya, nanti yang presentasinya Rani aja ya. Rani kemarin sudah, Rani mau pakai PowerPoint atau PPT? PowerPoint, Bun. Atau Canva. Rani
Bagus nih ininya apa membuat PowerPoint-nya. Canva, Bun. Jadi pakai PowerPoint saja ya, boleh. Yuk, silakan ditentukan topiknya apa. Topik besarnya kan PJJ. Kalian topiknya apa? Kita mikirnya sih tentang motivasi belajar pas ini sih Bun, pas PJJ. Motivasi belajar selama PJJ. Oke, ya deh silakan ya. Diskusikan secara ini ya, secara kreatif dan aktif. Oke. Makasih ya Bunda ke kelompok lain ya. Kita sampai jam 11 deh. Makasih ya. Oke, Bun. Oke, Rani pimpin diskusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bun. Salam Bunda. Salam, Bun. Oke, gimana topiknya sudah ditentukan? Udah, Udah, Bun. tadi apa tuh lagi ngomong lagi apa tuh buat rangkanya dulu aja. Makanya dulu aja, karena topik lebih mudah ya, lebih mudah. Iya. Topik besarnya kan seputar motivasi PJJ ya. Nanti yang Iya. presentasi siapa nih? Minggu kemarin Raffi Hafiz. sudah. Hafiz. Sekarang Hafiz ya. Hafiz. Yeay. Habis. Mau pakai apa nih, media apa nanti presentasinya? Pakai Word, Bun. Pakai Word. Baik. Sok lanjutkan diskusinya. Ya Bun. Oke, Bun. Ya Bun. Ayo lanjut. Yang gimana sih? Sampai yang kedua ya? Iya. Sampai yang kedua nggak sih? Iya, kalau nggak Iya. salah. Sebentar. Ayo, lanjut tujuannya apa? Tujuannya. Tadi tuh udah kan tujuannya? Udah ya Panang, tadi pertama. Pertama itu kan yang pertama tuh yang apa tuh yang gambaran kayak PJJ itu gimana. Terus Iya. yang kedua baru ditambahin sebenarnya PJJ ini kayak satu hal yang buat apa ya? Ya biar ada keuntungannya juga gitu loh, kita diem di rumah. Terus dari itu di akhir baru penekanan lagi. Itu udah diketik. Ya, langsung diketik ya, Fis ya. Ini pakai Workplace Bun, jadi yang ngetiknya barengan gitu semuanya. Apa aplikasi apa? Kayak Workplace Word gitu Bun. Jadi apa tuh kayak Word yang di Google gitu. Jadi kita bisa ngetik bareng gitu Bun. Oh gitu, wah. Nanti ajarkan Bunda ya. Aplikasinya. Iya Bun. Oke. Bunda belum tahu tuh. Wah ini keren nih. Oke, Bunda ke kelompok lain ya. Kasih semangat Ya, terus. siap Bun. Kasih, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Tok. Paket. Gimana? Diskusinya sudah sampai apa? Sampai kerangka, Bun. Sampai kerangka. Coba Bunda ingin dengar kerangkanya bisa dibacakan Indana? Sebentar, Bun. Nomor 1, faktor munculnya perasaan malas dan lelah saat PJJ. Nomor 2, dampak dari PJJ salah satunya adalah terganggunya kesehatan mata. Terus ketiga,
mengajak pembaca agar melakukan hal-hal yang dapat dilakukan saat PJJ sehingga merasa lebih nyaman. Baik, oke. Tadi kata Rafli bisa loh pakai aplikasi yang bisa ngetik barengan. Kalian pakai itu nggak? Katanya ngetiknya di Google. Terus jadi bisa ngetik barengan online. Jadi nggak satu orang yang ngetiknya. Bisa nggak? Cobain ya, tanya Rafli ya. Jadi yang ngetiknya bisa langsung bareng gitu. Saling menambahi per kalimatnya. Oke. Indah nanti presentasinya mau pakai media apa? Adalah Bun, tapi bukan PPT, bukan Canva, bukan Word juga, tapi bisa kok Bun. Sebutkan dong. Ilmu baru nih buat Bunda. Nama websitenya Card, CARRD. Card, oh gitu. Oke, terima kasih ya. Ntar Bunda belajar dari Indana. Bunda ke kelompok lain ya. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana? Sudah hampir selesai? Sudah mulai ke teks kan ya? Sudah, Bun. Ada berapa paragraf, Ran, dapatnya? 3, Bun. 3 paragraf, sip. Berarti masing-masing struktur 1 ya? Iya. Iya, oke. Tadi kalian tahu nggak ada aplikasi yang bisa ngetik bersamaan, katanya ngetik bareng gitu di Google, kata Rafli. Nanti belajar ke Rafli ya, jadi yang ngetiknya nggak harus satu orang. Bisa saling menambahi. Oke, mungkin kita pembelajaran untuk pertemuan berikutnya ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Bun. Tidak ya. Sudah, Bun. Bunda masih di sini ya. Bunda tutup kamera biar kalian lanjutkan diskusinya. Ayo Ran, pimpin lagi diskusinya Ran. Ya, sudah selesai ya. Bunda tidak minta kalian membuat teks persuasi yang panjang sekali seperti contoh tadi ya, sampai 5 paragraf. 3 paragraf juga cukup. Asal memuat semua strukturnya. Dan kebahasaannya tentunya. Baiklah, siapa yang mau presentasi pertama nih? Mau Rani, Indana, atau Hafiz? Saya nomor roomnya aja, Bu. Nomor roomnya. Rani ya, Rani tadi room 1 ya. Baiklah. Rani, ayo silakan share screen-nya sambil presentasi. Sudah, Bun. Nah, tepuk tangan dulu dong biar Rani semangat. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan teks persuasi yang tadi telah didiskusikan bersama teman-teman saya, yaitu tentang motivasi pelajar di masa pandemi.
Di masa pandemi ini, banyak sekolah yang harus ditutup dikarenakan virus COVID-19 ini. Jadi, para pelajar harus mengejar pendidikan secara online ataupun virtual. Tapi sayangnya banyak ketidakefektifan dari belajar dengan cara online seperti ini. Dari koneksi yang buruk, susahnya untuk fokus, dan masih banyak lagi. Banyak pelajar yang merasa jenuh yang diakibatkan dengan belajar seperti ini. Mengapa demikian? Karena para pelajar hanya menghabiskan beberapa jam duduk di depan layar monitor dan selalu diberi banyak tugas. Sayangnya masih banyak juga siswa yang tidak dapat mengerti penjelasan dari guru. Solusinya ialah cara pengajaran guru harus lebih menyenangkan. Jangan hanya duduk berjam-jam di depan layar monitor, tetapi juga ajak siswa untuk melakukan aktivitas fisik, agar siswa pun tidak merasa kantuk di tengah pelajaran. Ataupun memberikan break di tengah waktu pembelajaran, agar siswa tidak jenuh. Di waktu break ini, siswa-siswi boleh melakukan aktivitas bebas untuk meningkatkan semangatnya lagi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pun sudah menegaskan untuk segera membuka sekolah, agar siswa-siswi di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Maka marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan agar mengurangi pencegahan COVID-19 ini, dan kita dapat kembali belajar secara offline. Nah, dari sini kita bisa lihat topik dari teks tersebut adalah motivasi pelajar di masa pandemi. Dan tujuannya ada memberi motivasi kepada pelajar agar tetap semangat dalam menjalani sekolah walaupun secara online. Dan kerangka teksnya itu ada tiga teman-teman. Yang pertama, itu ada ketidakefektifan belajar secara online. Yang kedua, ada solusi agar sekolah online tidak membosankan. Dan yang ketiga, ada ajakan untuk menjaga protokol kesehatan agar dapat kembali sekolah offline. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi tepuk wabarakatuh. tangan untuk Rani. Bagus sekali ya, bagus sekali hasil karya tulis kelompok Rani. Tadi menurut kalian, apakah itu sudah menggambarkan, sudah memenuhi 3 struktur teks persuasi? Sudah ya, ciri kebahasaannya yang paling muncul apa tadi? Di bagian rekomendasi ya, yaitu ada partikel. Partikel apa? Haira mau jawab? Ada kata ajakan. Iya, partikel lah dalam kata marilah, betul sekali. Ada sedikit kesalahan penulisan huruf offline, harusnya itu dicetak miring ya, terus protokol itu pakai huruf K, tadi di teksnya pakai huruf C, sedangkan di yang kerangkanya sudah betul pakai huruf K, tidak apa-apa ya. Itu bisa diperbaiki. Terima kasih Rani. Selanjutnya kelompok Hafiz ya, kelompok 2. Oke Bun, bentar Bun. Dan kenapa jadi Udah ada Bun? sedang sudah ada di Word ya? Ya Bun. Silakan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi menuju siang hari ini, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teks persuasi. Nah, teks persuasi ini yang pertama topiknya adalah motivasi dan masalah yang terjadi saat PJJ ya. Jadi kayak motivasi atau masalah-masalah gitu kan. Tujuannya adalah ajakan agar murid bisa termotivasi dan dapat menangani masalah saat melakukan PJJ online. Teksnya seperti ini ya. Jadi ini teks yang sudah kelompok 2 buat ya. Sudah 1 tahun PJJ ini berjalan. Tidak terasa sudah banyak hal yang kita lewati selama PJJ online ini. Selama 1 tahun lebih pembelajaran dilaksanakan dengan cara online. Cara ini membuat beberapa siswa merasakan hal-hal baru. Tapi hal ini tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus menambah ilmu. Jika kita merasa bosan dan lemas, maka semangat belajar tersebut hilang. Maka marilah kita terus semangat dalam menjalani PJJ online ini.
Namun saat PJJ ini juga terjadi beberapa masalah yang muncul. Masalah-masalah yang dapat terjadi saat PJJ adalah salah satunya malas-malasan. Bermalas-malasan mengakibatkan kita menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya sekarang malah ditunda-tunda dan akhirnya menjadi tidak dikumpulkan karena malas mengerjakan. Akibat dari malas-malasan adalah tugas menumpuk dan akhirnya tugas itu lupa dikerjakan karena kita merasa itu tidak penting. Malas-malasan adalah suatu perilaku yang buruk. Oleh karena itu, kita janganlah bermalas-malasan. Ketika bermalas-malasan, maka kitalah yang akan susah nantinya. Itu saja hasil dari presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafiz. Yeay. Nah, Hafiz ini beda lagi ya. Tadi kalau Rani itu kalimat ajakan, marilah. Kalau Hafiz itu larangan, bentuknya mengajak secara melarang. Tidak apa-apa. Jadi tegas gitu ya. Persuasifnya secara tegas. Yeay, bagus ya. Untuk kelompok berikutnya, aduh, Indana katanya mati lampu di rumah, jadi tidak bisa menayangkan hasil presentasinya ya, karena dia menggunakan WiFi. Nah, kelompok teman-teman sekelompok dengan Indana siapa? Ada yang bisa menayangkan? Tadi filenya hanya ada di Indana ya? Oke, Bunda minta Indana mengirimkan ke WhatsApp ya. Oke, sebentar. Indana tadi pakai card.co katanya. Ada yang pernah memakai card.co? Ya, baiklah, nih Bunda bisa membuka ya. Teman kelompoknya Indana siapa? Haira ya. Haira aja deh bacakan ya. Haira, ini Bunda share screen, kiriman dari Indana. Nah, ada Haira sudah ada, bisa dibacakan? Sudah ada, Bun. Iya. Teks persuasi. Oke. Topiknya adalah dampak PJJ dan tujuannya untuk mengajar dan memberikan tips-tips saat melakukan PJJ. Iya. Kerangka teksnya bisa dibaca? Yang pertama, faktor munculnya perasaan malas dan lelah saat PJJ. Yang kedua, dampak dari PJJ salah satunya adalah terganggunya kesehatan mata. Yang ketiga, mengajak pembaca agar melakukan hal-hal yang dapat dilakukan saat PJJ sehingga merasa lebih nyaman. Teksnya, COVID-19 yang belum kunjung reda memaksa para pelajar untuk bersekolah dari rumah. PJJ atau pembelajaran jarak jauh mengharuskan mereka untuk menatap gawai dengan jangka waktu yang tidak singkat. Sebagai pelajar, perasaan lelah dan malas tak jarang muncul pada saat melakukan PJJ. Selain perasaan lelah dan malas, kesehatan mata juga ikut terganggu. Lamanya menatap layar membuat mata sakit atau menambah gangguan lain seperti minus. Hal ini banyak terjadi di kalangan pelajar akibat PJJ. Ini menjadi salah satu faktor penghambat yang juga menurunkan antusiasme belajar. Kita dapat melakukan beberapa kegiatan untuk mengatasi kemalasan dan lelah terutama pada mata. Cobalah mencari udara segar di sela-sela PJJ atau lebih nyaman lagi sebaiknya melaksanakan PJJ di luar ruangan sehingga sirkulasi udara yang kita hirup lebih baik. Selain itu, mata kita tidak akan terus-terusan melihat layar karena sesekali dapat melihat pepohonan dan lain-lain. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga kenyamanan selama PJJ dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat di atas. Terima kasih Haira. Ya, untuk Indana juga tadi cepat ya. Bunda maaf nih, wifi-nya mati jadi tidak bisa Zoom di laptop. Indana langsung mengirimkan ke Bunda dan digantikan presentasinya oleh Haira. Terima kasih Haira ya. Haira. Bentar, Bunda stopin dulu ya.
Iya. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah berhasil ya, berhasil menentukan topik, tujuan, kerangka teks, dan mengembangkannya menjadi sebuah teks persuasi yang utuh secara berkelompok. Nah, secara individualnya mesti juga dilatihkan nih, karena tadi ada pretest, tentunya ada posttest. Silakan setelah ini kalian melaksanakan tugas mandiri ya, yaitu menulis teks persuasi secara mandiri. Nah, Bun boleh nggak topik tujuannya disamakan dengan hasil diskusi tadi? Boleh. Nah, tapi untuk kerangka dan pengembangan teksnya itu masing-masing saja. Ya. Jadi mungkin tadi ada ide yang belum tersampaikan di kelompok kalian, itu tuangkan dalam teks persuasi buatan kalian sendiri. Kemudian jangan lupa kirimkan di sekolah hari ini. Ya, hari ini. Baiklah, ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, pertemuan berikutnya kita akan ujian ya, ujian latihan kuis teks persuasi. Karena sudah selesai satu bab. Yeay. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan dulu yuk. Coba siapa yang mau mengucapkan lagi struktur teks persuasi itu apa saja? Ayo, 1. Tesis. 2. Argumentasi. 3. Rekomendasi, betul. Dalam tesis itu biasanya ada kebahasaan apa sih? Misalnya PJJ adalah, nah itu apa coba? Tadi. Kata penjelasan. Kata penjelas, betul. Selain adalah, bisa diganti dengan apa? Merupakan. Merupakan, apalagi? Iyalah. Iyalah, betul. Nah, untuk argumentasinya, ada apa saja sih? Ya. Ada konjungsi, apa saja? Jika kita akibat bermalas-malasan, kita akan, nah coba, apa tadi? Diingat lagi? Konjungsi, akibat, sebab akibat. Bisa sebab, bisa akibat ya. Apa saja konjungsi sebab akibat itu? Jika, Bun. Kalau jika itu syarat. Sebab akibat itu akibat, sebab. Bisa ditambah imbuhan. Menyebabkan, betul. Disebabkan. Atau akibatnya. Sehingga, nah gitu ya. Kemudian di rekomendasi ada kebahasaan apa? Ada? Partikelah dan partikelah, Bun. Betul sekali, terima kasih. Partikelah, contohnya pada kata marilah. Marilah, apalagi? Gunakanlah. Gunakanlah. Ayolah. Dan boleh juga larangan seperti yang Hafiz tadi ya. Janganlah bermalas-malasan, janganlah menunda tugas. Nah, seperti itu. Bunda tunggu ya tugas kalian secara mandiri, pasti hasilnya bagus-bagus. Nanti Bunda berencana nih, Bunda sudah mengajukan kepada kepala sekolah, kalau hasil tulisan kalian yang terbaik, Bunda akan membukukannya ya. Nah, jadi nanti menambah koleksi perpustakaan. Gitu. Keren kan? Nanti ada nama kalian di situ yang akan bisa dibaca oleh setiap angkatan. Ada kenang-kenangannya. Begitu ya. Baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat istirahat ya. Foto bersama dulu, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu, jangan dulu live. Ya, jangan dulu keluar. Stop record dulu ya, Bu.